ketahui bahwa Papua ini sebuah provinsi baru yang secara umum jangkauan pemerintah juga belum sampai dapat diperhatikan secara penuh. Jadi Puncak Jaya itu adalah sebuah kota, sebuah daerah yang sulit dijangkau. Jadi saya kepengen bisa berada di sana bersama dengan masyarakat saudara kita di Puncak Jaya itu. Kita ketahui bahwa daerah yang dingin, kesulitan transportasi untuk menuju ke sana itu tidak mudah. Jadi transportasi itu menjadi hambatan bagi masyarakat di sana. Jadi kepedulian kita itu mulai kita memperhatikan kebutuhan pokoknya di sana. Kami telah mengirimkan satu kontainer melalui pesawat Hercules melalui Wamena. Kebutuhan dibutuhkan seperti minyak goreng, gula, garam, kemudian kebutuhan lainnya, ya, susu, yang kami bisa berbagi lah untuk masyarakat di sana. Nah, kemudian kita ketahui bahwa masyarakat di sana itu banyak penderita mata katarak, artinya buta karena tidak bisa melihat karena faktor katarak. Kami telah melakukan hampir di seluruh Indonesia. Yang belum kami jangkau itu adalah Puncak Jaya. Nah, dasar itulah saya pengen bisa berada di sana untuk melakukan kegiatan operasi mata katarak. Secara kebetulan dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, kita berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, dengan Direktorat Jenderal Pajak, dengan Mahkamah Agung, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Papua. Jadi kita berkolaborasi bersama dengan teman-teman saya di sini, Himpunan Bersatu Teguh, ada Res Market, ada PT Temas, ada RH. Jadi kami bersama-sama mendukung kegiatan ini. Kami ini punya aktivitas, jadi saya bersama-sama dengan teman-teman ini rutin sepanjang tahun yang sudah 20 tahun ini kami melakukan kegiatan aktivitas semacam ini, operasi mata, hernia, bibir sumbing dan sebagainya, terutama terhadap bencana alam. Nah, Kejaksaan Agung, Walidum atau Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pajak, dan beberapa daripada badan instansi pemerintah, kami selalu bersama-sama. Jadi kegiatan ini kami selalu bisa bergabung untuk mendukung kepedulian kepada masyarakat yang belum terjangkau atau tidak dapat maksimal. Kita ketahui mata ini kan tidak pernah habis. Kita urutan kedua, mungkin di urutan ke-1 di dunia, dan memberantas kebutaan itu tidak bisa mengandalkan BPJS saja. Juga kita harus dapat dukungan. Kita banyak ini yang terlibat. Ya, beberapa orang yang punya peduli. Seperti kami sekarang tiap bulan kami akan lakukan terus di Indonesia ini. Apakah Bapak tidak merasa khawatir gitu loh? Bapak sudah berbagai seluruh Indonesia hampir Bapak datangi, tapi menurut saya Papua ini agak beda kan ya gitu. Terus bagaimana dengan Bapak sendiri gitu loh? Saya melihat ya hal-hal yang sulit sudah pernah saya lewatkan, seperti misalnya bencana gempa Aceh, gempa Nias, ya itu juga termasuk daerah yang sulit waktu itu. Kita percaya bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ini adalah positif, dan setiap itu tentu ada suatu risikonya. Tapi ya kita kembalikan bahwa ya kami percayalah dalam perbuatan kita ini, keinginan kita berbagi, membantu, ya mudah-mudahanlah semua bisa berjalan dengan baik. Ya, memang satu daerah yang menantang bagi saya. Tidak semua orang bisa lihat atau bisa melakukan itu. Pertama fisik, ya, kemudian akomodasi tempat tinggal. Yang kita lihat aja paling sederhana, terbang saja pakai pesawat kecil, berpenumpang 9 orang, yang semua kita ditimbang, ya, berisiko semua dengan penerbangan, dengan alam, tapi menyenangkan.
menyenangkan, kita bisa berbagi, bisa berbuat. Di hari kemerdekaan ini Pak, hanya ada beberapa orang yang seperti Bapak gitu ya, sampai yang saya dengar bahwa dari Kemensesbud, Bu Risma ikut serta gitu loh dengan Bapak, bahwa mungkin ada sesuatu dari Bu Risma yang ternyata harus seperti ini gitu, seperti Bapak bakti sosial. Nah, untuk kolaborasi dengan Ibu Risma ini gimana Pak? Bu Risma adalah lama saya pernah kenal beliau. Waktu beliau jadi wali kota Surabaya, saya juga diundang oleh beliau. Saya mengagumi cara kerja beliau, peduli kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi secara kebetulan kemarin waktu hari lansia saya diminta untuk operasi mata di Tasikmalaya. Kemudian saya sampaikan ada keinginan saya untuk berbuat di Puncak Jaya. Beliau menyambut dengan baik. Malah saya juga di luar ini saya terpikir oleh saya bahwa beliau sendiri juga pengen turun ke lapangan untuk datang ke Puncak Jaya. Lalu saya mengatakan, beliau saja seorang pejabat negara, seorang menteri, lagi ya? wanita, masa saya nggak bisa berbuat sama dengan beliau. Jadi kita bisa menjadi contoh juga bagi saya. Ibu Risma punya semangat yang baik, peduli kepada masyarakat yang tinggi. Ya, mudah-mudahan saya bisa terus mendukung kegiatan ini. Demikian juga dengan pajak. Ya, pajak mengatakan bahwa mereka memungut pajak dari masyarakat, dari pengusaha. Ya, tentu ada keinginan pajaknya itu bisa berbuat hal yang sama. Apa sih yang sebenarnya mendasari Bapak khusus untuk di Papua itu? Kita tahu Papua ini suatu provinsi baru yang perlu mendapat dukungan, dapat bantuan ya, dapat perhatian. Salah satu itu saya kepengen bisa melihat saudara kita di sana dan pengen merasakan kehidupan di sana. Kemudian apa yang bisa kita perbuat. Mudah-mudahan dengan kunjungan saya ini masih ada lanjutannya, sehingga kita bisa berbagi untuk masyarakat. Pertama, meningkatkan kecepatan pendidikan di sana. Salah satu program saya itu adalah saya akan berbagi kebutuhan juga di sana, yaitu tentang belajar jarak jauh. Kami akan menyumbang juga tablet. Jadi seperti waktu COVID, bagaimana belajar dari jarak jauh, belajar di rumah, dan kami juga pengen ada di sana ada satu lab yang kami akan lengkapi dengan kebutuhan itu. Tablet ini lagi saya usahakan kita bisa sumbang di sana nanti. Nah, ini. Jadi belajar jarak jauh dengan cara menggunakan tablet ini. Ya, ini kami akan bagi di sana. Jadi kita dari Jakarta pun bisa memberikan ini pada mereka di sana nanti. Salah satu ini akan kami lengkapi nanti. Karena ini cara untuk mencerdaskan mereka nanti.